A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kesurupan itu sesuatu yang alami ya, ada itu di tubuh manusia itu ada. Satu memang karena gangguan jin. Kenapa jin mengganggu dia? Ya bisa jadi dia menyakiti jin. Ada orang buang air panas tanpa mengucapkan a'udzubillah atau bismillah. Kena dia, akhirnya dia balas. Ya, jadi hantu itu ada karena diada-adakan. Iya, Ya kan? diada-adakan. Karena Bujur, diada-adakan. bujur, bener. Karena kita sering ketemu dengan orang, Pak, pernah lihat hantu? Enggak pernah katanya. Saya itu di kamar jenazah enggak pernah lihat hantu. Masa. Kenapa? Karena dia berani. Memang hantu dalam tanda kutip adalah jin. Iya. Jin yang menjelma. Karena jin itu dia bisa ada jenis jin itu yang bisa merubah bentuk. Iya. Selamat datang di Pandiran Warung. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Dengan nama Allah meruqyahmu dari segala gangguan jiwa, aini, hasad, dari segala sesuatu yang menyakiti. Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah meruqyahmu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يبريك ومن شر كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. Bismillah, dengan nama Allah. Semoga Allah membebaskanmu dari segala macam musibah dan gangguan, dan dari segala keburukan penyakit semoga Allah menyembuhkan, dan dari segala keburukan hasad, dan dari segala keburukan ain.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Apa yang terasa? Sakit bahu aja. Sakit bahu. Nanti dibekam berarti ya. Salah satunya dibekam. Salah satunya dibekam. Jadi terapi itu apa namanya? Kalau bisa memang sumul ya, holistik, bekam. Kalau itu terkait dengan fisik, karena ada yang orang kena gangguan itu, salah satunya sembuh dengan bekam. Karena setan itu mengalir di aliran darah kan. Ada orang kena sihir dibekam di mugit, alhamdulillah keluar jinnya. Orang-orang yang suka minum, mabuk, itu kalau bisa dibekam. Ya, itu selain bekam ya jadi dirukyah. Ulun kayak belum waktu cagatan teh. Ya. Merasakanlah tapi kayak ada yang hendak ulun rasakan pribadi nih. Kayak ada yang hendak keluar tapi kira kawa gitu. Itu, ya. Nah, itu yang ulun rasakan tadi. Itu kan tadi rukyah minimal rukyah itu seperti itu ya. Jadi dengan doa rukyah didoakan memang dirukyah niatnya, kemudian minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas itu minimal. Semua orang salah bisa. Nanti tekniknya macam-macam. Kalau dia tadi terasa masih ada sakit, kemudian kayak terasa dia mau keluar, itu berarti rukyahnya dilamain lagi. Dilamain mungkin setengah jam gitu dengan ayat-ayat yang lain. Atau dengan tepukan, atau dengan usapan gitu. Itu. Lain waktu nih harus dilamakan. Iya, harus itu. Dan digali lagi apakah dulu kita pernah ngisi ilmu tenaga dalam, dulu pernah macam-macam kan, itu bisa jadi sebagian jinnya masih bersarang. Nah itu. Dulu pernah ulun waktu di Banjar. Jadi ke wadah Ustadz Humaydi. Nah ke Pondok Said Al-Wahida. Di situ rukyah 2 kali rukyah situ. Memang kami ini sekeluarga teh bermasalah. Jadi adik ulun tuh waktu rukyah masal di langgar itu keluar kayak hati itu pas muntah. Kami kada ngerti juga itu apa. Iya. Jadi berbiji kayak darah beku. Tapi ada garing batuk apa kada. Tapi keluar kayak hati itu. Nah, itu adik ulun tuh berdua. Laki-laki ya. Yang bebinian dia juga. Kalau yang bebinian kakak ulun yang nomor 2. Kesurupan seminggu tuh bisa 2 kali kan. Biasanya kalau kesurupan itu lebih banyak menimpa perempuan. Nggih. Laki-laki lebih kuat. Kalau laki-laki kesurupan itu biasanya Allah alam ya, jinnya lebih kuat. Jinnya lebih kuat. Karena jarang kan laki-laki kesurupan itu jarang. Biasanya perempuan. Jadi Ustadz Ali Rahman ini beliau salah satu praktisi rukyah lah. Insyaallah. Yang ada di Barabai. Salah satunya. Sungai Tengah salah satunya. Jadi beliau punya namanya galeri apa siapa? Rumah rukyah. Rumah rukyah Al-Faruq yang ada di Bawan lah. Sekarang di Bawan ya? Di Bawan, di bundaran Burung Anggang. Nah, jadi mun bebuan pian perlu ada konsultasi ataupun hal-hal yang menyangkut hal yang kita kada tahu tadi lah, yang gaib apa dan lain sebagainya, misalnya ada gangguan atau apa, itu bisa datang ke rumah bekam rumah rukyah Al-Faruq. Pokoknya parak aja dari bundaran dari Tugu Burung Anggang. Itu kalau dari arah Banjar sebelum ada neon box nanti lah. Ada. Neon box sebelah kiri nanti. Ada teman kemarin yang bikinkan itu. Masyaallah. Kayaknya antum ya. Masya Allah. Masih nyala. Sekaligus beliau ini adalah guru pertama ulun di Barabai. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Beliau ini guru pertama ulun di Barabai. Alhamdulillah. Guru tahsin pertama yang ulun belajar membaca Al-Quran itu dengan benar. Terus tuh guru tahfiz pertama. Padahal kalau dilanjutkan kayaknya bisa hatam 30 juz ya. Masya Allah. Ya, bermimpi kan boleh ya. Masya Allah. Doakan dulu Ustaz. Mudah-mudahan. Sudah bagus kemarin bacanya bagus, hafalannya sudah luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi
pian di sini tat sangat ulun tadi sudah konsultasi tuh. Artinya ulun pribadi sangat memerlukan. Apalagi kawan-kawan di luar sana mungkin banyak yang merasa ada gangguan tat tapi supan berkisah kah? Iya, bisa jadi. Atau misalnya merasa kada bapak ini mungkin biasa aja nah. Padahal ada gangguan cuma menganggap kada tapi dipikirkannya. Nah mungkin kada semuanya itu tatlah yang gangguan tadi lah bisa jadi karena psikologis dan lain sebagainya. Bisa sakit juga bisa. Sakit bisa juga. Nah terus masuk ke pertanyaan pertama nih Tat. Apa pandangan Islam tentang fenomena kesurupan tadi Tat? Kayak contohnya kakak ulun tadi. Terus tuh bagaimana cara mengatasinya? Iya, iya. Kesurupan itu sesuatu yang alami ya, ada itu di tubuh manusia itu ada. Karena memang Allah sendiri menceritakan tentang orang yang memakan harta riba itu, ya itu seperti orang yang kesurupan. Dia berdiri tapi kayak sempoyongan kan gitu. Jadi fenomena kesurupan itu memang salah satunya diakibatkan oleh gangguan jin, ya. Dan itu melanda biasanya ke otak ya. Melanda ke otak gitu ya. Jadi karena otak yang diserang, dia tidak bisa berpikir. Atau dia tidak bisa mengendalikan ucapannya, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba memukul, tiba-tiba teriak, tiba-tiba histeris dan seterusnya gitu. Atau kemudian ada yang sampai membunuh gitu kan. Itu kenapa gitu? Karena fenomena kesurupan tadi. Dia tanpa sadar. Atau sebagian ada juga yang kemudian orang itu kesurupannya sebagian. Ada yang orang yang di kesurupan tangannya bergerak. Tapi dia sadar, tapi dia tidak bisa mengendalikan tangannya. Ada yang begitu. Sebagian tubuhnya ada. Ada juga yang total. Kalau total itu ya dia tidak sadar tadi. Tiba-tiba sadar sudah di rumah. Tiba-tiba sadar di rumah sakit misalkan. Nah, itu ada juga yang total. Jadi macam-macam gitu. Satu memang karena gangguan jin. Kenapa jin mengganggu dia? Ya bisa jadi dia menyakiti jin. Ada orang buang air panas tanpa mengucapkan a'udzubillah atau bismillah. Kena dia, akhirnya dia balas. Guru kami pernah menceritakan ada orang kencing sembarangan. Ya, dia kencing. Ternyata yang dikencing itu ada lubang. Ada lubang gitu. Enggak tahu dia karena mungkin agak gelap itu ya. Dia pulang ke rumah tiba-tiba kemaluannya itu sakit. Iya. Kenapa sakit itu? Akhirnya di ruqyah jinnya cerita, kata jinnya, saya lagi enak-enak tidur, saya lagi istirahat, tiba-tiba dikencingi, masa mau saya bunuh anak ini? Nah, itu dia begitu ya. Jadi jin menyakiti manusia, membalas karena memang manusia juga menyakiti dia, menzalimi dia tanpa sadar, tanpa tahu. Nah, maka kalau sudah begini gimana gitu? Maka jinnya dikasih tahu bahwa manusia ini tidak tahu. Dia tidak tahu gitu kan, tidak tahu ya di ini aja sudah dimaafkan gitu. Tapi kalau dia bersikeras ya sudah di ruqyah, jinnya diusir ya. Tapi ada juga tadi yang memang jin jatuh cinta. Jin jatuh cinta, saya pernah menemui itu ya. Jinnya itu bilang bahwa dia tuh suka sama laki-laki ini. Dia suka sama laki-laki ini. Keliru. Dia suka sama perempuan ini. Anak kasih tahu bahwa dia sudah punya suami. Katanya panggil suaminya. Panggil suaminya. Dibilang sama suaminya, saya cinta sama perempuan ini. Ada. Dan itu banyak kejadian. Nah, jin jatuh cinta dengan manusia itu juga macam-macam. Ada jin itu yang dikirim. Namanya kan jin pelet itu, jin sihir mahabbah. Dikirim biar orang ini saling mencintai. Atau orang ini tiba-tiba suka sama seorang padahal dia tuh tidak suka. Jatuh cinta lah. Nah, lama kelamaan jinnya yang jatuh cinta. Ada yang begitu. Karena kan biasanya sihir itu namanya kontrak ya. Di guru kami cerita, guru yang dia bertobat, dia dukun, dia itu dan dia bertobat itu. Katanya ada kontraknya, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Selesai kontrak ya selesai. Nah, kadang-kadang jinnya masih ada di tubuh itu. Nah, itu jatuh cinta. Sudah terlanjur jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Terus Tat, untuk penanganan dalam Islam ini kan penanganan orang yang kesurupan itu di ruqyah Tat lah. Kayak apa cara ke ruqyah yang benar ini Tat? Ruqyah yang
bagus ruqyah yang sesuai syariat itu biasanya ruqyah yang seperti apa Tat? Iya. Dan pian kan praktisi ruqyah nih. Iya. Kan kalau di dalam masyarakat umum Tat, bila orang kesurupan apa, kayak orang nang bisa aja. Apakah orang nang bisa nih indikatornya orang yang bisa meruqyah itu orang yang tahu, aku tahu jinnya nih, rambutnya panjang ini. Apakah yang bisa melihat itu kah Tat? Iya. Atau seperti apa kah itu nah? Pada dasarnya semua orang bisa meruqyah. Satu ya, ruqyah itu ilmu yang sederhana gitu, ilmu sederhana. Semua orang bisa ruqyah. Kenapa gitu? Karena ruqyah itu sederhana itu dia cukup dengan bacaan Quran, satu dengan bacaan Quran. Baca Al-Fatihah kah, ayat kursi kah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas minimal itu. Kemudian dua bisa dengan doa ya, doa dari Rasulullah misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah dengan nama Allah aku meruqyahmu misal. Kemudian bisa juga dengan bahasa kita. Bahasa kita tuh ya Allah ya Rahman ya Rahim, zat yang menyembuhkan, sembuhkanlah orang ini, anak ini dari gangguan jin. Boleh dengan bahasa kita. Sederhananya begitu. Jadi semua orang bisa meruqyah dan cukup dengan bacaan Quran sederhananya, bacaan Quran, doa-doa dari Rasul atau doa dari kita ya. Hanya saja itu untuk ruqyah diri kita atau untuk ruqyah keluarga kita, misal istri atau anak. Tapi kalau meruqyah orang lain itu perkara lain. Iya. Kenapa gitu? Karena ada ilmu yang lain harus diperdalam lagi. Kenapa? Bisa jadi seseorang setelah diruqyah tambah ngamuk kan? Iya, benar. Tambah ngamuk. Nah, gimana dia kalau cuman ilmunya hanya sekedar tadi bacaan tadi, dia tidak bisa mengatasi supaya berhenti dari kesurupannya. Iya. Nah itu. Atau kemudian ketika diruqyah dia sakitnya tambah parah. Nah jadi atau ketika diruqyah malah menyalahkan ruqyah. Saya sudah ruqyah berapa kali, tapi saya tidak pernah sembuh. Kemudian kelakuan saya masih begini. Yeah. Nah jadi ada ilmu yang lain yang harus diperdalam lagi. Nah ini makanya ilmu konseling, bagaimana bahwa orang itu sebenarnya tidak hanya kesurupannya gitu ya yang perlu dihilangkan, tidak hanya jinnya tapi dirinya. Bisa jadi kenapa dia sering kesurupan, bisa jadi ada maksiat. Nah, dia jarang sholat. Nah, berarti ini harus ditegakkan dulu sholatnya. Kenapa dia sering maksiat? Dia kalau perempuan keluar rumah jarang pakai menutup aurat misalkan. Nah jadi ada yang terlewat. Jadi biasanya begitu semua orang bisa. Tapi dengan catatan tadi ya, makanya ruqyah itu ada dua ya, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Nah kita berpegang ke ruqyah syar'iyah tadi. Kalau ruqyah syirkiyah ya tadi macam-macam, ada yang nyembeli ayam, malah dijulungi kayak bukhul. Ya kadang begitu, gelang di kaki, di tangan gitu kan. Nah itu yang tidak disyariatkan karena Nabi juga larang itu. Karena kenapa tidak disyariatkan? Karena ini menggantungkan pertolongan itu kepada benda, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu. Terus Tat, untuk membedakan nih Tat, ini orang ini kerasukan jin kah? Atau kerasukan arwah itu kayak Tat? Jin non arwah nih sama kah lawan hantu nih ini lagi musim kuyang nih ramai ya. Nonton ada nonton di sari anak ulun tatay terus tainya bahaya ya anak ulun bah terus tainya bahaya jadi sudah tahu ya anaknya berdustai ya enggak karena sudah lu doktrin iya jadi tatay sama katat antara arwah tadi atau arwah gentayangan biar habis itu jin tadi lawan kayak hantu kayak kuyang tadi tuh nah apa pocong apa dan lain sebagainya itu tuh sama atau kayak apa Tat? Ya. Berbicara tentang ruh berarti berbicara tentang hal yang gaib ya. Hal yang gaib, hal yang memang tidak bisa diindra oleh manusia. Maka perkara yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, faktanya juga tidak terlihat, maka itu harus berdasarkan dengan dalil. Ya. Dalilnya dari mana ya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Allah menceritakan tentang hal yang demikian, gitu. Maka tidak bisa kemudian kita menebak-nebak. Kalau menebak-nebak, maka nanti jatuhnya ke takhayul, ternyata khurafat, ya, karena itu pikiran kita. Ya. Nah, terkait dengan arwah, gitu ya. Arwah ini kan berarti ruh ya, ruh. Nah, maka bagaimana Allah bercerita tentang ruh? Bisa kita lihat dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan kata Allah, ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Ya.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah ya kami berikan kepada engkau daripada ilmu itu kecuali hanya sedikit. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tentang ruh. Itu ya. 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 Tentang ruh itu hanya orang-orang tertentu saja. Siapa mereka yang berilmu tadi? Orang mereka mempelajari tentang ruh tadi ya. Maka kemudian tidak sembarang orang tahu tentang ruh itu gitu. Maka apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu saja kita berpegang ke sana. Itu lebih selamat gitu, lebih selamat. Kemudian ruh manusia itu ya ada dalam diri kita itu selama kita masih hidup kan, masih hidup, dia akan membersamai kita. Kemudian kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka rohnya berlepas diri kemana kan itu? Apakah masih di dunia atau kemudian kemana? Maka Al-Quran bercerita lagi tentang roh ya. Kita lihat dalam soal Al-Mu'minun ayat 99 tadi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kepada mereka al-maut, kematian ya, maka qala, ruh tadi berkata rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. Ya, berarti kan terlepas nih. Dia sudah hilang dari tubuh seseorang, dari jasad, dan dia minta ingin dikembalikan. Lanjutannya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan gitu ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah, sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka ke alam mana? Alam barzakh, alam tersendiri, yaitu alam barzakh. Jadi ada dunia, kita di dunia, meninggal, barzakh. Ya, barzakh. Apa itu barzakh? Bisa kita lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 20 ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antaranya ada barzakh ya. Ada pembatas yang tidak bisa bertemu. Jadi di laut itu ya, di laut itu kan ada tempat yang memang tidak bercampur antara air laut dan air sungai. Tidak mungkin bercampur. Ini juga bukan tamsil, penjelasan bahwa barzakh itu adalah pemisah antara alam dunia dengan alam setelah dia mengalami kematian. Maka ruh tadi akan berada di mana? Di barzakh. Mungkinkah dia balik ke dunia melewat arwah gentayangan tadi kan ramai nih. Di Indonesia kan paling ramai. Paling kreatif kalau terkait dengan ruh gitu paling ya. Paling nyaman dijual. Hantunya juga bisa macam-macam. Kalau kita balik lagi ke ayat yang 99 ayat yang 99 tadi. Mereka ingin minta dikembalikan ya. Kata Allah apa? Kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Dan harapan mereka kalau kembali apa? La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Kalau mereka balik ke dunia, apa yang mereka lakukan? Beramal saleh. Karena mereka tahu bagaimana di alam barzakh. Kalau dia orang ahli kebajikan, dia akan mendapatkan nikmat. Kalau dia orang yang maksiat, dia akan mendapatkan azab. Ya kan? Maka kemudian kalau seandainya bisa kembali, mereka akan beramal. Tidak mungkin nakut-nakuti. Karena nakut-nakuti menambah dosa. Menambah dosa. Jadi sederhananya begitu. Kenapa kita yakin bahwa arwah gentayangan itu tidak ada? Karena tadi kita yakin dengan Al-Quran. Karena kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu tentang ruh adalah Allah. Allah cerita bahwa manusia itu ketika setelah mati itu dia berada di alam barzakh. Ya begitu. Kalau hantu tadi Bang Tat? Hantu. Nah. Maka banyak macamnya hantu. Dan ternyata hantu itu ada kan? Hantu itu ada. Ya, jadi hantu itu ada karena diada-adakan. Diada-adakan. Karena diada-adakan. Karena kita sering ketemu dengan orang, Pak, pernah lihat hantu? Enggak pernah katanya. Saya itu di kamar jenazah enggak pernah lihat hantu. Kenapa? Karena dia berani. Nah, makanya kadang ketakutan seseorang itu bisa membuat halusinasi. Ada orang takut, kayaknya hantu gerak-gerak. Ternyata kelelawar bisa, ya? Atau daun. Kayaknya hantu nih. Ternyata tikus atau kucing kan. Suaranya kayak orang nangis. Dicari kucing. Halusinasi. Pertama halusinasi bisa. Ya, orang takut bisa berhalusinasi, kayak ketakutan, kayak lihat bayangan macam-macam. Atau yang kedua,
memang hantu. Hantu dalam tanda kutip adalah jin. Ya. Jin yang menjelma. Karena jin itu dia bisa ada jenis jin itu yang bisa merubah bentuk. Ya. Kan jin itu ada yang dia bentuknya itu adalah binatang, ya, ular, kemudian anjing hitam misalkan. Ada juga yang memang dia bisa merubah bentuk. Karena tugas jin fasik, misalkan jin yang ingkar kepada Allah itu ingin mengganggu manusia, maka kemudian dia bisa merubah dirinya sesuai dengan apa yang mereka imajinasikan. Oh, berarti apa yang ditakut-takutkan itu adalah Bisa. Oh. Dan ini guru kami juga ya, karena kita beberapa kali ikut pelatihan ruqyah itu cerita itu jin itu masuk lewat tayangan-tayangan media tadi. Awalnya dia pemberani karena sering lihat film hantu, Ya. penakut kan akhirnya. Bujur teteh. Nah, penakut akhirnya. Dulu ulun lagi halus setelah pernah. Jadi asalnya biasa mandi nih. Mandi subuh biasa aja, malam biasa aja. Ketika melihat film nih, hantu tuh keluar mulai bak mandi jut Iya, gitu teh. iya. Jadi mandi tuh satu hutan, bumbu pijim. Bujur pada berarti kalau masuk lewat Bisa, hayalan kita tadi tetap. bisa. Berarti sebetulnya yang membangun ketakutan itu kita serongan tetap. Kita sendiri. Masya Allah. Tapi kalau kita wani bang Tat, jin itu berpotensi juga menampakkan diri gitu. Bisa juga. Bisa juga. Nggak ada yang mustahil kan? Bisa juga. Cuman biasanya kebanyakannya dia nggak berani. Awalnya ditampar Tat bila dia menampakkan diri itu. Tat. Bisa. Dengan ditampar cara apa? Ketika dia merasuk tadi. Makanya orang yang kerasukan itu adalah saat jin yang terlemah. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika dia ketika kita pukul orang ini, dia akan merasakan sakit yang sama. Jinnya yang sakit. Manusianya bang? Manusia sakit juga. Tapi sebagian ada juga yang tidak sakit. Oh iya. Karena cerita tuh Imam Ibnu Taimiyah itu pernah memukul orang yang kerasukan kan. Ketika bangun dia tidak ngerasa. Tapi jinnya kesakitan keluar. Tapi ada juga yang dipukul setelah orangnya bangun sakit juga. Ada juga. Nah jadi tidak semuanya mutlak itu, mutlak. Jadi terus story Tata ini kisah ulun pribadi nih. Iya. Waktu yang ulun pernah di Ruqyah Bahari, pas qadarullah jauh ulun nih ya kayak itu bang tadi, yang dulu tuh macam-macam tuh dia anoi. Jadi ketika di Ruqyah itu bompat tadi mah awak ulun nih keisahawan dulu nih. Jadi ulun tuh kan pander, bergerak-gerak, kayak harun nepangkong. Jadi bergerak-gerak sampai tibanya tuh disembelih. Nah habis yang ulun merasa tuh teknik disembelih bahari, tuh, baru disembelih tuh ya yang muntah. Nah muntah habis. Itu aja bang ulun rasakan. Mun pander-pander buku yang apa tuh kada. Nah ujar Sidin mengisahkan bilanya jin nih kada berpander itu biasanya kuat jar. Ujar Sidin adalah. Tapi bisa banyak pander tuh jar. Pandirnya aja banyak ya ujar kisah peruqyah waktu itu. Nah jadi bujurlah kira-kira Allah itu. alam. Kenapa kita sebut Allah alam? Ini lagi-lagi dunia gaib. Nah ya bujur. Dunia gaib tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Bujur. Itu kita hanya meraba-raba saja. Kemungkinannya begitu. Kemungkinan juga tidak. Bujur. Ya jadi tidak bisa dipastikan. Apakah kalau dia diam berarti dia jinnya kuat? Kalau dia suka bicara berarti tidak kuat? Tidak mesti juga. Karena itu kemudian kita tidak bisa membenarkan 100% apa perkataan jin dan juga tidak bisa kita nafikan 100%. Ya bisa benar bisa salah. Kemudian teknik-teknik kekerasan ya, disembelih, dibakar jinnya, itu teknik bahari biasanya. Kenapa bahari gitu? Klasik. Karena satu, kalau teknik ini digunakan ini akan menyebabkan sang peruqyah itu akan kelelahan. Kelelahan. Kalau jinnya 100 gimana? Sembelih 1, kata jinnya aku masih ada di sini. Sembelih lagi. Sisa 50, sembelih terus. Masa semuanya disembelih? Berapa waktu yang akan hilang? Waktu yang akan terpakai. Yang ketiga, jin juga makhluk Allah. Yang diminta beribadah itu kan dua, jin manusia kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin juga makhluk Allah yang dia berhak untuk didakwahi. Karena itu tidak berhak kita membunuh dia. Sembelih, bakar, tidak mesti, tidak harus didakwahi. Bisa jadi mungkin dengan didakwahi dia juga sadar. Karena banyak kejadian ketika jinnya didakwahi, antum muslim, kamu muslim, saya muslim kata jinnya. Sesama muslim tidak boleh saling menyakiti, diingatkan, dia sadar, taubat dia. Atau kamu muslim, saya tidak muslim, mau masuk Islam, didakwahi masuk Islam, ada juga begitu.
Walaupun sekali lagi ini tidak mesti begitu. Ya. Ketika dia berislam belum tentu juga muslim, wallahu alam. Ya. Tapi kan kita secara zahirnya saja dakwahnya begitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu dilakukan, maka fokus kita dengan marki orang yang diruqyah itu berubah. Harusnya itu yang ingin kita rubah itu siapa? Orang yang diruqyah kan? Ya. Bukan jinnya kan? Bukan. Jinnya itu penyerta yang lain. Tapi yang pertama markinya. Kenapa kemudian dia kesurupan? Kenapa dia ada gangguan? Bisa jadi ada dosa-dosa dia yang masih melekat. Jarang sholat misalnya. Okay. Antum ruqyah 100 kali, kalau dia sering tidak sholat, jinnya akan balik lagi. Kenapa? Karena wadahnya kosong, ya, wadahnya kosong. Jadi harus dibentengi tadi dengan sholat. Atau kemudian ada silaturahmi dia yang dia putus, dia dengan dangsanaknya, dengan keluarga. Pengaruh. Semakin berat dosa besar, semakin kuat gangguannya. Atau dia melakukan maksiat yang lain. Jadi harus dicari dulu nih, kenapa sebelum ke sana itu antum pernah maksiat apa? Kalau dia cerita bagus, bukan untuk membongkar aib dia ya, tapi untuk introspeksi diri. Karena bisa jadi dia tidak tahu kalau ternyata celah jin masuk itu dari sana. Kalau kemudian dia seorang pengusaha, maka kejar dulu usahanya. Antum usaha apa? Halal apa haram? Halal apa haram? Ada riba atau tidak? Nah, cek ke sana. Kalau dia punya keluarga, antum dengan istri gimana, dengan suami gimana, atau dengan anak gimana, dengan orang tua gimana hubungannya. Jadi lacak terus sampai kemudian ketemu, oh mungkin ini penyebabnya salah satunya ini, karena maksiat antum yang masih ada. Ini tinggalkan, istighfar, taubat. Nah mungkin dengan itu insyaallah diruqyah sebentar selesai. Ada orang ya, diruqyah itu susah sekali dikeluarkan jinnya. Kenapa? Karena dia dendam dengan bapaknya. Dia mau mukul orang tuanya. Kenapa dendam? Karena selama hidupnya dia kurang diperhatikan oleh bapaknya. Dia kalau tidak berprestasi oleh bapaknya, diabaikan, dianggap anak kurang berbakat, atau kemudian dia dipukul. Nah, bagaimana cara menghilangkan gangguannya tadi? Dengan dia berdamai dengan orang tuanya, dia memaafkan, dia mengikhlaskan. Kalau ada orang tua masih hidup, ya minta maaf. Orang tuanya minta maaf kepada dia memaafkan gitu. Insya Allah lebih plong, lebih nyaman. Berarti itu salah satu faktor psikologi dari jutat lah. Iya, itu juga ada. Nah, daripada tadi kita ngejar jinnya, dipukul, dibakar, ya jinnya keluar, tapi nanti jin yang lain datang lagi. Iya. Masalahnya udah selesai. Orangnya belum selesai. Orangnya belum selesai. Sampai dia tua, selama dia masih dendam dengan orang lain, dengan orang tuanya khususnya, waktu hidupnya udah berkah. Coba yang kita coba ada dua orang ya. Satu orang ini sering kesurupan. Ya. Tapi dia rajin sholat. Satu orang ini tidak pernah kesurupan, tapi dia jarang sholat. Kira-kira yang paling bermasalah yang mana? Yang sholat. Yang tidak sholat. Yang tidak sholat kan? Ya. Kalau seorang melihat kan yang kesurupan dua-duanya kesurupan. Enggak, yang ini tidak kesurupan tapi jarang sholat. Yang ini sering kesurupan tapi sholatnya rajin. Kalau secara orang mungkin melihat ya, yang bermasalah kan yang sering kesurupan ya. Sering kesurupan. Seakan-akan aib bagi orang. Kenapa? Dia sering kesurupan. Padahal yang bermasalah itu harusnya yang tidak pernah kesurupan ini. Kenapa? Karena dia tidak sholat, jarang sholat. Jarang sholat itu dosa besar. Orang kesurupan tidak dosa. Bisa jadi orang yang kesurupan itu menghapuskan dosa-dosa dia. Asal dia bersabar kan. Karena tidak wajib orang kesurupan itu, orang kena gangguan itu menghilangkan itu semua. Tidak wajib dia. Tapi kalau dia mau selesaikan juga bagus. Kalau sholat, wah bahaya. Kan dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi sakar. Orang ahli surga bertanya pada ahli neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Qalu lam nakum sholin. Kami dulu di dunia jarang sembahyang. Wah, ini yang ngeri. Nah, ini yang kadang orang kada sadari, dianggap biasa-biasa aja. Dianggap ini yang bermasalah nih, yang kesurupan ini bermasalah. Nah, itu jadi perspektif itu akan merubah. Karena ada juga orang yang kesurupan tapi sampai akhir hayatnya tidak pernah selesai. Masih kadang-kadang datang lagi kesurupannya, kadang-kadang datang. Malah jadi penggugur dosa setelah. Jadi penggugur dosa kalau dia sabar. Berarti sama kayak penyakit status setelah. Sama, penyakit itu kan tidak wajib dihilangkan. Orang garing itu kan tidak wajib untuk mencari kesembuhan itu tidak wajib. Yang wajib itu dia sabar dengan sakitnya. Yang wajib itu atau ridha dengan sakitnya. Ada orang sakit sampai meninggal kan ada. Kalau itu kemudian dia berdosa harus sembuh, ya banyak sekali orang berdosa. Yang wajib itu bersabar. Masya Allah. Tapi kalau dia mencari kesembuhan itu juga dinilai berpahala karena ikhtiar. Karena dengan sehat dia mungkin ibadahnya lebih maksimal kan itu.
Nah terus ini kan tadi ada yang menyelesaikan orangnya dulu setelah Ya. atau daripada menyelesaikan yang jin yang merasuki tadi. Nah terus cara membedakan nih Tat, orang nih kesurupan karena gangguan jin kah? Atau lebih kepada psikologinya yang bermasalah? Ya. Atau misalnya ada penyakitnya kah? Nah misalnya ini penyakit medis kah atau non medis kah? Nah itu biasanya dari Bubuan Pian sudah bisa melihatkah dari ciri-cirinya atau kayak apa? Ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. tanda-tandanya. Jadi orang kena gangguan itu kan tadi satu kena gangguan jin tadi ya, Oke. secara umum. Gangguan jin gangguan jin saja. Ada yang kedua karena psikologis tadi. Ya, psikis atau psikologis saja. Atau yang ketiga karena medis, sakit. Medis ini kayak orang yang kena harus cuci darah misalkan ya, orang kena racun menyebar tubuhnya. Itu kesakitan teriak-teriak kadang. Itu medis biasanya. Ada yang cuman satu-satu saja. Ada orang kena gangguan kesurupan itu karena karena gangguan jin, ada yang kena medis, ada yang psikologis. Ada juga yang gabungan, dia kena gangguan jin, dia juga psikis juga kena. Ada juga orang kena gangguan jin dan juga sakit. Jadi atau berkumpul ketiga-tiganya bisa. Ada orang kemudian sering teriak dia, nangis dia. Kadang mau membenturkan kepalanya ke dinding. Kenapa? Karena dia sakit hati dengan suaminya. Suaminya selingkuh. Bayangannya dia ingin bunuh diri. Kalau ingat perlakuan suaminya dia nangis teriak. Seakan-akan kayak kesurupan kan? Tanpa sadar dia. Bahkan kalau di kendaraan dia bisa nabrak orang. Saya mending mati saja. Kenapa gitu? Karena tekanan psikologis. Banyak orang gitu hilang ingatan atau kemudian histeris, kadang tertawa sendiri gara-gara masalah keluarga, psikis, gitu ya. Atau memang karena mungkin tadi gangguan jin tadi yang karena kezaliman dia sama jin atau jin ganggu dia atau karena syahwatnya dan seterusnya. Jadi beda-beda ya tiap orang tuh. Kalau gangguan jin itu biasanya tidak permanen, dan bisa hilang, Dengan hilang apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan taubatnya, dengan ruqyah, insyaallah bisa hilang. Psikologis gimana? Psikis juga bisa hilang kalau dia bisa berdamai dengan masalahnya, dia mengikhlaskan, memaafkan, atau dia itu dia tidak pernah menikah, tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Buat apa nikah? Orang tua saya nikah juga begitu. Buat siapa nikah? Dan anak saya juga gitu. Buat apa nikah? Teman-teman saya juga begitu. Untuk apa? Itu kan? Nah, itu karena trauma dia. Maka cara menghilangkannya gimana? Ya harus dicari kebalikannya. Coba lihat teman yang lain, bagus kan? Alhamdulillah. Itu kan coba yang lain bagus, alhamdulillah. Makanya itu mengatasi trauma tadi ya dengan dijalani lagi. Ada orang naik jembatan trauma, tidak berani dia naik jembatan. Takut sekali dia. Takut jatuh karena dulu pernah jatuh. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya dia harus jalani itu semua, berani. Bagaimana caranya? Ya dituntun. Coba kita tuntun nih, jalan. Dari jembatan sini ke sini jalan. Nah gimana? Jatuh enggak? Balik lagi. Jatuh enggak? Sudah mulai berani. Sekarang coba sendiri. Oh, enggak apa-apa ya. Lama-kelamaan hilang traumanya, berani. Bisanya begitu. Sama juga tadi dia histeris, takut, menangis gitu ya. Maka cari sisi positifnya. Alhamdulillah pian ada di dunia karena apa? Karena jasa orang tua. Bersyukur, ambil sisi baiknya. Kemudian maafkan orang tua. Ya orang tua memang tidak sempurna. Kita juga tidak bisa milih orang tua kita seperti apa. Maka kita syukur. Alhamdulillah. Itulah yang terjadi sama orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya terjadi dalam kehidupan pian seperti itu, maka tidak terjadi lagi dalam kehidupan yang akan datang. Nah terus Ustaz, gangguan jin nih. Kan jin tadi berpotensinya mengganggu kita tadi karena kita mungkin kayak menyembur bayi panas, mungkin ketekan airnya, atau ada kencing di lubang-lubang jin. Nah adalah lagi cara mengantisipasi kita itu supaya terhindar nih dari gangguan jin tadi. Kira-kira apa ikhtiar kita itu supaya terhindar? Ada banyak. Nabi ngajarkan kita luar biasa ya. Saking sayangnya Nabi dengan kita itu. Ngajarkan kita tuh supaya kita tuh terhindar dari gangguan jin tadi. Kenapa? Karena jin tidak bisa kita lihat. Ya kan? Kita tidak tahu nih. Maka Nabi ajarkan. Contoh misalkan, ketika kita mau masuk kamar mandi ada doanya enggak? Ada. Karena di dalam itu ada setan, ada jin. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk ketika di kamar mandi. Diajarkanlah doa. Ketika keluar
juga Doa. ada. Ketika keluar rumah juga ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Bertawakal kepada Allah. Ketika kemudian kita mau motong pohon misalkan, pohon lebat nih kita potong, maka baca bismillah minimal. Dengan bismillah itulah kemudian kalau ada jinnya yang menunggu di pohon itu dia akan pergi dulu. Dia akan pergi. Ya, kenapa? Dengan zikir tadi, dengan zikir. Ada kejadian setelah motong pohon tangannya patah. Tangannya patah. Tangannya patah. Patah Kenapa? langsung atau patah pas motong pohon? Setelah itu patah tangannya. Patah ketindihan itu. Oh. Pohonnya jatuh kan atau apalah, banyak kejadian. Kenapa begitu? Bisa jadi jinnya masih di sana dan dia tidak tahu kalau ini mau potong. Mungkin dia lagi tidur, kan kita tidak tahu keadaan dia. Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi istirahat. Tiba-tiba dipotong karena anaknya, marah dia. Dan sebagian ada juga yang gila, gila gitu setelah dari gunung motong gitu, potong pohon macam-macam, pulang ke rumah gila. Kenapa? Ya karena bisa jadi tadi kena dia. Maka caranya apa? Baca bismillah. Atau lebih dahsyat lagi, dalam buku zikir pagi petang ini bagus diamalkan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, atau bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa alim. Itu luar biasa. Dibaca pagi hari, baca sore hari, maka itu akan menjaga kita dari sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang tidak kita lihat. Allah jaga itu. Ya, dengan zikir-zikir itu. Maka Nabi ajarkan itu. Makanya luar biasa itu. Nabi itu ngajarin kita zikir minimal ya a'udzubillah, minimal bismillah gitu. Atau zikir-zikir khusus tadi. Itu yang akan insyaallah menjaga kita. Zikir pagi menjaga petang, kita. Zikir pagi petang. baju besi tata. Seperti itu ya. Ibarat kemudian para ulama tuh menafsirkan begini. Kita punya rumah. Ya, kalau jaga membentengi dari gangguan ya. Kita punya rumah itu pasti ada jendela, pasti ada pohon. Pasti ada pintu kan? Pintu. Apa jadinya kalau kemudian pintunya terbuka? Ya dia tidur dalam keadaan pintunya terbuka. Pintu ini terbuka, tidak dikunci, tidak ditutup. Yang terjadi apa? Hartanya bisa hilang. Iya. Ya, ayam bisa masuk dan seterusnya. Apa jadinya kemudian kalau jendelanya juga terbuka? Ya, macam-macam kan bisa masuk. Maka salat 5 waktu kata para ulama itu, ya ibaratkan begitu. Pintu jendela, kalau kita salat 5 waktu maka pintunya tertutup, kemudian jendelanya tertutup, ya maka amanlah yang punya rumah. Tapi kalau ndak salat zuhur pintunya terbuka, ndak salat asar jendelanya terbuka, ndak salat maghrib kemudian pintu belakang terbuka, maka kemudian ndak aman lah rumah itu, dirinya pun ndak aman gitu, tubuh kita ndak aman. Nah itu. Maka kemudian bagaimana cara menguatkan benteng itu? Salah satunya juga dengan zikir pagi petang. Ibarat kita rumah sudah tertutup rapat, jendela terkunci, dipagarin lagi. Nah, pagar. Maka zikir pagi petang itu seperti pagar. Masya Allah. Ada kisah gitu. Ini guru kami yang cerita. Jadi ada dukun, ya. Dukun ini mau nyantet yang punya rumah. Iya. Dukun ini mau nyantet punya rumah. Dia santet dari jarak jauh. Yang punya rumah aman. Kemudian mendekat lagi masih aman. Ketika kemudian dia mendekati rumah itu, ya, mendekati pagar itu, dia terpental dan pingsan. Dukun tadi pingsan. Kemudian yang punya rumah kan akhirnya keluar rumah, kaget ada orang pingsan, dibawa ke rumah, dikasih minum macam-macam sampai sadar kan gitu. Rupanya dia malu juga dukun ini kan, malu, ditolong, dicerita, mohon maaf, ulun salah gitu kan, ulun ini niatnya ndak baik, ulun ini mau nyantet pian, gitu. Tapi kok bisa, ulun ini kada bisa tembus, amalan apa gitu, amalan apa yang menyebabkan orang itu kan ndak bisa disantet. Nah, dia cerita karena saya sering mengamalkan zikir pagi petang, terjaga dari kejahatan sihir. Nah itu luar biasa tuh. Karena apa? Karena yakin ya. Keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah jaga kita. Karena kekuatan jin itu dhaif, lemah. Pada dasarnya itu lemah, ya. Maka yang lebih kuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga kita dekat dengan Allah, kita berzikir dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa ini. Terus kan kalau gangguan gini kita adalah terutama adalah di lokal nih banyak pengobatan alternatif. Nah, yang misalnya harus membawa ini, harus membawa itu, ditutupi pakai ini jam sekian, jam 12 malam misal, terus tuh pakai lading yang berajah dan lain sebagainya. Nah itu
bagaimana Tat, Islam memandang pengobatan alternatif yang seperti itu Tat? Ya, ini perspektif Islam ya. Ya. Ya, Islam. Jadi kalau Islam memandang tadi perkara yang gaib, ya gaib ini itu haruslah berdasarkan dengan dalil. Kenapa dalil? Karena kita tidak tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Ya. Ya, kecuali hanya Allah. Allah kasih tahu lewat Al-Quran, ya Al-Quran atau lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Maka apakah kemudian itu ada Nabi ajarkan? Apakah sahabat pernah ajarkan? Kalau tidak ada ya tinggalkan. Ya, kalau tidak tinggalkan, cukup berpegang kepada apa yang Nabi ajarkan saja, karena itu lebih dahsyat. Ya, berpegang tadi dengan zikir pagi petang, ya, dengan apa namanya, dan ayat Al-Quran itu lebih maslahat dibandingkan yang itu. Apalagi kalau kita kaitkan ternyata ini mengandung kesyirikan. Nah, kalau kesyirikan, naudzubillah. Misal tadi nyembelih ayam hitam gitu kan, atau kasih benang-benang dan seterusnya. Saya pernah punya murid itu ada benang di kakinya. Saya tanya, apa itu benang irang itu? Lepas. Kada Pak, ya. Ini ujar mama jangan dilepas karena ulun ini lagi bahiraan. Nah, itu kan sudah ada di luar nalar tuh. Kok bisa gitu dengan gelang itu ambil bahiraan gitu. Itu kan kalau itu yang terjadi ya orang ndak ke rumah sakit, ndak beli obat kan itu. Terus ada payu lagi. Nah, ada payu lagi. Jadi kadang-kadang itu di luar nalar tadi, di luar logika gitu. Maka Islam itu datang dengan logika. Islam itu datang dengan sesuatu yang bisa dinalar sebenarnya gitu. Sesuatu yang kemudian kalau itu dilakukan maka akan terjadi penjagaan. Jadi kalau dengan itu ya tinggalkan ya. Kecuali pengobatan alternatif yang dimasruhkan, disyariatkan seperti bekam ya, atau kemudian ruqyah, nah itu, atau dengan herbal, madu dan seterusnya, zaitun. Nah, itu disyariatkan, silahkan. Tapi kalau dengan sesuatu yang tidak diajarkan ya sebaiknya tinggalkan. Masya Allah. Terus kayak tadi lah percaya dengan galang tadi merah ampe. Nah, jadi kan banyak masih yang kuat kepercayaan tahayul, mitos, khurafat dan lain sebagainya tuh. Nah, kayak Pak cara menghadapi atau kira-kira metode yang paling nyaman untuk memadahi orang-orang itu bahwa ini nih lain gitu, atau ini kada bujur gitu. Nah, kira-kira kayak apa cara menghadapi orang yang terlalu berlebihan percaya dengan hal-hal kayak itu? Satu, itu kan pilihan orang ya, pilihan orang bersikap, memahami, dan itu tergantung juga keilmuan seseorang. Dia berada di lingkungan mana, kemudian dia belajar sampai mana. Jadi itu memang tidak bisa kita paksakan orang itu, kemudian kita salahkan juga tidak bisa. Kita hakimi tidak bisa. Karena tadi sesuai dengan kepercayaan orang gitu. Maka cara terbaik ya kalau kita ketemu ya sampaikan itu. Kalau bisa tinggalkan. Gitu. Kalau bisa jangan lagi digawi. Ana beberapa kali ya menemui orang yang seperti itu. Alhamdulillah mereka mau menghancurkan pusakanya keris macam-macam, gelang mau dipotong itu. Karena dia sudah merasakan ternyata ini tidak ada manfaatnya. Saya pernah meruqyah orang itu sampai 2 kali masih kena gangguan. Saya bilang, Pak, masih ada nyimpan apa? Ternyata masih menyimpan benda-benda pusaka. Pak, kalau sayang dengan istrinya dan anaknya, maka yang itu diikhlaskan saja. Kenapa? Kasihan anak istrinya. Karena sedikit banyaknya itu akan berpengaruh juga ke jiwa. Ya, ke jiwa. Saya tuh pernah meruqyah orang itu yang dia tuh mau muntah tapi tidak bisa muntah. Ternyata dia punya keris, yang kerisnya itu dikasih darah. Darahnya itu darah segar, darah haid atau darah apa tuh. Kemudian tanahnya tanah kuburan macam-macam. Nah, itu tidak tuntas ruqyahnya. Akhirnya saya minta ya setengah bulan lagi datang ke sini, bawa semuanya, nanti kita ruqyah ulang. Ruqyah lagi gitu ya. Dia bawa, kita musnahkan itu, kita bakar, kita bacakan ayat ruqyah, kemudian dipatahkan gitu. Orangnya di ruqyah alhamdulillah mudah. Karena beberapa orang gitu, karena tidak tuntas ruqyahnya, salah satunya itu karena benda-benda tadi, karena kepercayaan hati. Maka kalau itu ada ya taubat kepada Allah. Ya, alhamdulillah banyak yang sudah kita temui dan mereka bertobat kepada Allah. Karena tawakal itu kepada Allah, bukan kepada benda tadi. Ya, boleh hendak kita kepada benda? Ya, kalau kemudian itu sesuai dengan akal sehat. Misalkan bagaimana kita memotong kayu? Ya pakai kapak, pakai parang. Ya, tapi itu aku percaya dengan itu ya, memang hukum alamnya begitu. Kita pakai tangan tidak bisa. Gitu kan? Itu tidak bisa. Jadi sesuatu yang tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kemudian kalau
menyembuhkan seseorang itu harus dengan gelang. Supaya kemudian maling tidak masuk dikasih sesapu, sapu, handuk dan seterusnya. Itu kan di luar nalar. Atau sebagiannya juga bisa terjadi. Kenapa? Bantuan jin tadi. Bantuan jin juga bisa itu membuat kemudian orang itu kemudian masuk nggak bisa keluar. Karena ada tombak. Saya pernah temui itu. Malingnya masuk nggak bisa keluar. Ya, kenapa? Karena peran dari jin tadi. Jadi jin itu datang nggak gratis sebenarnya, nggak gratis gitu. Ada yang ujung-ujungnya ya keluarganya nggak nyaman. Masya Allah, luar biasa nih Tat. Jazakallah khairan Tat. Banyak benar ilmu yang kami dapatkan nih. So sini terutama ulun pribadi Tat. Insyaallah. Banyak pada daging. Mungkin ini seandainya dibahas panjang nih Tat lah pembahasan mungkin ini. Mungkin beberapa episode lagi. Masya Allah. Lebih episode tentang sihir, tentang ain sih dulu. Masya Allah. Ini yang pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak Tat. Pian sudah mau datang di warung ulun yang halus nih. Alhamdulillah bisa datang. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan pian sehat. Amin. Dalam ketaatan, panjang umur dalam ketaatan, bahagia dunia akhirat. Doakan ulun Tat lah. Insyaallah. Dan keluarga. Barakallah. Ulun minta satu motivasi atau kata-kata atau pesan dari pian biasan anak muda khususnya pemuda muslim di HST ataupun di Indonesia pada umumnya mengenai pentingnya menjaga keyakinan, ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah agar terlepas dari semua bentuk kesyirikan. Terutama di saat ini di saat tahun-tahun sekarang ini kesyirikan itu banyak macamnya Teteh. Iya banyak. Ya kalau Tat. Nah, minta tolong pesan dari pian ini langsung ke arah kamera Tat. Iya. Ikhwani fillah rahimakallah, hidup di akhir zaman bukan hal yang mudah gitu ya. Mudah sekali kita terkontaminasi, mudah sekali kita berubah karena orang, berubah karena tren dan seterusnya. Maka perlu punya prinsip. Bagaimana prinsip itu didapatkan ya dengan ilmu, belajar. Ya, kalau ada majelis ta'lim yang mengajarkan tentang kehidupan kita, bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemuda, maka pelajari itu. Ya, karena zaman sekarang itu anak muda adalah dikatakan itu anak muda yang rapuh. Anak muda yang rapuh. Ada problem sedikit, ya stres. Nggak punya anak, nggak punya istri, tapi stres. Stresnya juga bukan karena belajar, tapi karena ditinggal pacarnya. Karena kemudian dia tidak punya pacar, ya, dan seterusnya, atau kemudian macam-macam. Maka pertama cari ilmu, ya, cari ilmu tentang kehidupan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia layaknya seorang pemuda, ya, cari komunitas yang memungkinkan dia bisa berkembang, gitu ya. Kemudian jaga pergaulan juga, kemudian lebih dekat dengan orang tua, karena orang tua biasanya lebih banyak wawasannya, lebih banyak ilmunya, ya, minta pendapat mereka, patuh dengan mereka, jadi yang berbakti, maka insyaallah ya hidup antum insyaallah akan terjaga. Hidup antum akan terjaga. Kira-kira begitu Allah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini Quran dari Mekah nih.